pagi bagi kita semua anak-anak Bapa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami hari ini Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengajari kami, supaya kami Tuhan tetap memuji Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah sahabat sejati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak sapa shalom. Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat dan terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes atau kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15. Sekali lagi Bapak ulang. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Papaku. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini belajar bagaimana dan siapa sahabat kita yang sebenarnya. Siapa yang selalu membuat kita senang? Siapa sih sahabat yang selalu memberikan motivasi yang benar dalam hidup kita? Kira-kira siapa yo? Nah, Bapak harap kita bisa tahu ya. Namun Alkitab mengatakan sahabat kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di situ dikatakan tadi bahwa Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku. Nah, ketika Yesus mengatakan kita adalah sahabatnya, maka berarti kita adalah orang yang Tuhan banggakan, anak-anak yang dibanggakan Tuhan. Karena itu, mari anak-anak Bapa sekalian, marilah bersahabat kepada Tuhan Yesus. Dengan arti, mari kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita dan juga mengasihi semua orang. Tentunya hari ini kita belajar bagaimana Pak kita bisa bersahabat dengan orang lain. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, anak-anak Bapa yang terkasih, yang perlu kita pelihara dalam hidup kita supaya orang bersahabat kepada kita itu kasih. Kenapa firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi? Ingat kembali ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia selalu mengasihi semua orang. Dia tidak membeda-bedakan siapa orang ini, siapa orang itu, tetapi Dia mengasihi semua manusia, termasuk Bapa dan anak-anak semua. Nah, kedua, Yesus juga rela berkorban demi kita. Kenapa? Karena Dia tidak mau Bapa dan anak-anak semua jatuh ke dalam dosa. Sebab itu, itulah tandanya atau bukti bagaimana Dia sangat mengasihi kita. Dia begitu bersahabat dengan kita. Dia relakan nyawanya untuk kita. Itulah sahabat yang sejati. Karena di dunia ini tidak ada sahabat yang seperti Yesus yang lakukan. Dia memberikan nyawanya untuk kita supaya kita mendapat hidup yang kekal, supaya kita terus bersuka cita, supaya kita juga mendapat penghiburan daripada Tuhan. Sebab itu anak-anak sekalian, yang perlu kita lakukan kepada Tuhan satu, ya.
Apa tadi katanya di situ? Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan Yesus kepada kita? Satu tadi Bapak bilang tentang mengasihi. Ya, ingat, mengasihi. Kenapa? Kenapa harus mengasihi, Pak? Kan orang-orang juga ketika saya sekolah mereka cuek. Jangan lihat itu. Ingat Tuhan Yesus yang selalu mengasihi anak-anak sekalian. Demikian juga tetaplah mengasihi orang tua, orang-orang di sekitar, jangan melawannya, ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita berbuat jahat, tetapi Yesus mengajarkan kita supaya mengasihi satu dengan yang lain, supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Dengan demikian anak-anak sekalian, sebab Tuhan juga melakukannya dalam hidupnya, memberikan teladan bagi kita supaya juga apa yang diperbuat Tuhan Yesus selama dia di dunia ini menjadi bahan dalam hidup kita, sebagai teladan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita belajar dengan Yesus supaya kita juga mengasihi seperti dia juga mengasihi Bapa yang di surga. Demikian juga kita mengasihi orang tua kita dan kakak, adik dan abang kita. Itu saja firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang rela mati bagi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan jika kami melawan Tuhan, sebab Tuhan kami manusia yang terbatas, anak-anak yang selalu berbuat kesalahan. Tuhan ampuni kami, ajari kami saling mengasihi satu dengan yang lain, dan tetap takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan supaya dalam belajar daring, biar mereka terus semangat dan terus belajar giat Tuhan, walaupun kami berjarak untuk belajar. Tuhan Yesus yang menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.